020304 Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar bisnis yang akan saya buka dengan materi penciptaan nilai barang dan jasa. Yang harus kita ketahui adalah 4 faktor yang mempengaruhi penciptaan nilai barang dan jasa. Di antaranya adalah sumber daya, kekuatan, lembaga, dan lingkungan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu nilai. Nilai adalah kumpulan manfaat yang dimiliki oleh barang dan jasa atau bisa disebut dengan barang dan jasa yang memiliki kegunaan atau setidaknya memberikan kepuasan kepada pembeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai perspektif. Nilai perspektif terbagi menjadi 2. Yang pertama nilai perspektif kepada konsumen, yang kedua nilai perspektif kepada perusahaan. Perspektif perusahaan adalah selisih yang bersedia dikeluarkan konsumen untuk membayar produk atau barang dan jasa sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan penciptaan nilai atau value correction, di mana terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahap input, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga tahap output. Tahap input adalah tahap di mana perusahaan memilih barang dan jasa untuk menentukan seberapa besar nilai yang dapat diciptakannya. Selanjutnya tahapan proses. Tahapan proses adalah tahapan di mana perusahaan menciptakan kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan produk perusahaan lain. Selanjutnya tahapan output, di mana tahap ini kita melihat bagaimana cara perusahaan mendistribusikan atau memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen. Tahapan ini oleh Mikhail E. Porter, di mana nilai ini didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai barang dan jasa untuk konsumen. Pada materi kedua ini saya akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelum kita masuk ke dalam etika bisnis, kita harus mengetahui pengertian tentang etika sendiri. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang memiliki cakupan arti cukup luas. Di antaranya adalah adat, kebiasaan, watak, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan pandangan bagaimana kita menentukan perilaku benar dan salah. Etika juga merupakan panduan bagaimana kita menilai apakah perilaku itu normal dan tidak normal. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian etika, kita masuk ke dalam etika bisnis. Etika bisnis adalah penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan oleh manajer dan karyawan di suatu organisasi perusahaan. Etika bisnis di berbagai bidang, diantaranya adalah di bidang akuntansi, keuangan, produksi, dan pemasaran di bidang sistem informasi. Setelah kita mengetahui tentang etika bisnis, kita juga perlu mengetahui tentang mengapa etika diperlukan dalam bisnis. Saya akan menyebutkan beberapa alasannya, diantaranya adalah meningkatkan pandangan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, karena etika dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah etika bisnis. Yang pertama adalah mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, terdapatnya tekanan dari pesaing terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, terdapatnya pertentangan antara tujuan perusahaan dan nilai perorangan. Yang keempat adalah terdapatnya pertentangan lintas budaya. Etika bisnis di berbagai bidang perusahaan, diantaranya di bidang akuntansi, bidang keuangan, bidang produksi dan pemasaran, dan di bidang sistem informasi. Setelah kita mengetahui pengertian tentang etika, kita juga perlu mengetahui alasan etika diperlukan dalam bisnis. Di antaranya adalah meningkatkan pandangan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, karena etika dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah terhadap etika bisnis. Yang pertama adalah mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, terdapatnya tekanan dari pesaing terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, terdapatnya pertentangan antara tujuan perusahaan dan nilai-nilai perorangan. Yang keempat adalah terdapatnya pertentangan lintas budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari 2 kata, yaitu
respon atau tanggapan, dan ability atau kemampuan. Jadi pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggung jawabnya oleh pihak lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba keuntungan menjawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Terdapat tanggung jawab kepada kreditur untuk dapat membayar pinjaman. 2. Tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum mematuhi perundang-undangan yang berlaku. 3. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan memiliki berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan normal. Masyarakat berpartisipasi membangun serta berbagi tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya terdiri dari strategi relatif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Pada materi ketiga ini, saya akan membahas tentang manajemen perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya adalah planning atau perencanaan, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua adalah organizing, adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia ataupun teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah controlling. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sudah dengan arahan organisasi. Yang keempat, pada materi keempat ini, saya akan membahas tentang fungsi perencanaan atau planning. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih perencanaan itu. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penentuan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta memutuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasi dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan sehingga tercapainya tujuan organisasi. Kita dapat melihat perencanaan dari 3 hal. Yang pertama adalah proses, yang kedua fungsi, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Level perencanaan terdiri dari low, middle, dan top. Low adalah perencanaan organisasi, dan middle adalah perencanaan tesis, dan top adalah perencanaan strategi. Pada materi kelima ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi peorganisasian. Fungsi organisasi adalah fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi perusahaan kepada para pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan dan tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas lainnya sehingga tugas tersebut dapat dijalankan dan menunjukkan tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasi merupakan pemilihan satu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan, hubungan baik, hubungan antara manajer dan hubungan manajer dengan manajer, dan hubungan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian yang pertama adalah pembagian pekerjaan, yang kedua departementasi, yang ketiga perkembangan hierarki, dan yang keempat adalah pengisian jabatan. Yang kelima adalah pengorganisasian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi diantaranya adalah lingkungan, organisasi, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Sekian penjelasan dari saya, semoga 5 materi ini bermanfaat kepada kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.